A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan mendatangkan ridhonya. Karena dengan ridhonya lah segala kehidupan kita akan kita jalani dengan mudah. Segala kesulitan kita akan terbuka pintu-pintu kemudahan, itu semuanya berkat ridhonya. Maka dari itu kita terus berupaya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Salah satunya dengan jalan bersyukur, dengan jalan berbaik sangka kepada Allah, selain tentunya melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita, serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Hari ini alhamdulillah sekali ada satu sahabat UCR yang beliau menyampaikan testimoni keajaiban dari zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya selalu sampaikan, zikir ini selalu saya amalkan ketika saya berada dalam puncak kesedihan saya, ketika saya berada dalam puncak kesulitan saya, dalam puncak permasalahan hidup saya. Karena kalimat itu adalah kalimat yang sangat baik, yang maknanya luar biasa. Hanya Allah lah sebaik-baik penolong. Jadi kita saat kita sedih, kita tuh sadar bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita, yang bisa mengeluarkan kita dari masalah kita. Hanya Allah lah sebaik-baik penolong, ya. Jadi sahabat kita ini juga sama mengamalkan zikir tersebut, yang tentunya ada amalan-amalan lain yang juga beliau amalkan. Jadi satu hari itu beliau harus ada uang 30 juta dan qadarullah Allah ijabah dengan sangat mudah. Meskipun awalnya sangat-sangat terasa sulit karena akal beliau sebagai manusia, tapi qadarullah karena Allah adalah Al-Wahhab, sang Maha memberi tanpa batasan. Allah adalah Al-Ghani, sang Maha Kaya. Allah adalah Al-Mughni, sang Maha pemberi kekayaan. Kita simak langsung cerita beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat dan selalu dalam rahmatnya Allah. Semoga sehat selalu dan dirahmati Allah SWT. Mohon maaf ganggu Umi. Izin sampaikan testimoni nggih. Hari Minggu kemarin saya berada di titik nadir Umi. Karena hari Senin saya harus bayar beberapa amanah cicilan. Beliau sebutkan itu ya.
cicilan KPR rumah, cicilan KTA, dan pinjaman ke rentenir yang sudah mendesak terus orangnya. Minggu seharian saya coba ikhtiar ke beberapa teman termasuk atasan saya di kantor, tapi hasil nihil Umi. Sempat drop jam 3 sore saat saya sholat asyar. Rasa tulang belulang seperti dilolosi, lemes banget Umi. Hari itu saya kebetulan juga puasa qadha, jadi sampai maghrib saya duduk saja di atas sajadah. Saya baca terus istighfar dan zikir yang Umi ajarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Saya nggak hitung Umi, hingga malam selesai sholat isya saya tertidur saking lelahnya Tiba-tiba terbangun jam 2 pagi, saya sholat tahajud saya geber lagi istighfar dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak saya hitung. Menjelang subuh saya berdoa dengan diawali sholawat munjiat 11 kali. Saya nangis merengek minta sama Allah. Ya Allah, berikan hamba jalan keluar hari ini ya Rob. Engkau maha kaya ya Rob. Menyelesaikan amanah hutang hamba hari ini yang 30 juta, engkau sangat bisa ya Rob. Saya terus lanjut sholat sunnah qobliyah subuh Intinya semua wirid Umi yang saya amalkan. Tepatnya sejak saya mutusin hijrah, saya amalkan wirid Umi. Habis sholat subuh itu saya cemplungin uang 5.000 rupiah di celengan sedekah subuh saya Dan memang belum waktunya saya bongkar. Karena saya biasanya bongkar sebulan sekali, pagi itu saya bongkar. Dan saya niat mau kasih ke manusia silver di lampu merah dekat kantor saya. Jadilah sebelum absen saya kasih itu uang sedekah subuh saya yang belum seberapa jumlahnya. Nggak biasanya saya ngobrol itu manusia silver Umi. Saya ajak ngobrol itu manusia silver Umi. Dan dari obrolan itu saya justru semakin bersyukur. Karena ternyata ada yang lebih berat ujiannya dari saya. Seketika saya istighfar Umi karena sempat berpikir kenapa berat banget ujian saya ya Allah. Dari situ saya kemudian menuju kantor Umi masih dengan langkah lemas banget. Saya masih kebayang wajah rentenir yang akan teriak-teriak mempermalukan saya di rumah nanti. Saya kepikiran ibu saya yang sedang sakit juga. Setiap saya ingat dan sedih, saya ingat pesan Umi. Saat merasa masalahmu berat, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, insya Allah, Allah yang selalu ada dan akan menolong kita. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir saya pahami betul-betul bahwa sebaik-baik penolong hanyalah Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tiba-tiba saya dipanggil atasan saya Umi melalui line phone. Saya diminta naik ke ruangannya. Atasan saya nanya sama saya, memang berapa semua utangmu? Berapa uang yang kamu butuhkan? Saya tidak bisa bantu kamu ajukan ke perusahaan. Karena perusahaan kita nggak ada layanan seperti itu. Tapi saya insya Allah ada dana pribadi bisa bantu kamu. Nanti kamu cicil ke saya seperti yang kamu bilang minggu lalu. Nangis seketika saya Umi. Alhamdulillah benar kata Umi. Di saat kamu merasa di puncak kesedihanmu, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadilah saya dipinjami atasan saya pakai uang pribadi beliau. Dan saya cicil tiap bulan dari gaji saya. 30 juta bukan uang yang sedikit Umi, tapi beliau mau keluarkan uang pribadi beliau. Ini semua berkat rahmatnya Umi. Allah lembutkan hati atasan saya dan saya ingat saya memang sebelum menghadap atasan saya ini, saya amalkan AMH dari Umi, amalan melembutkan hati. Selama semingguan untuk hajat khusus saya agar Allah lembutkan hati beliau. Qadarullah. Amalan ini diterima Allah dan Allah lembutkan hati atasan saya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Umi yang sudah banyak mengajarkan saya kebaikan-kebaikan. Hanya doa yang bisa saya panjatkan. Untuk Umi, semoga Allah merahmati Umi dan sekeluarga selalu, amin. Umi Wiwin, itu pengalaman saya mengamalkan AMH, wirid harian Umi dan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Benar-benar dahsyat Umi jika kita hanya mengharap ridhonya Allah semata dalam mengamalkannya. Sekali lagi terima kasih banyak Umi yang sudah ajarkan ilmu-ilmu manfaat buat saya, teman-teman UCR serta sahabat Winner.
Jazakillah khairan katsiran Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Benar sekali, ketika panjenengan semuanya sudah merasa paling rendah, paling di puncak kesedihannya, justru di saat itulah sebetulnya panjenengan sudah dekat dengan pertolongannya Allah. Jadi panjenengan jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Amalkan terus sholawatnya, istighfarnya, zikir-zikirnya. Amalkan terus, mintalah terus kepada Allah, niscaya Allah pasti akan kabulkan. Memintanya dengan sungguh-sungguh dan berbaik sangka terus kepada Allah. Insya Allah, apa yang kita sangkakan kepada Allah, itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi jangan pernah ketika berdoa itu berburuk sangka kepada Allah, kok belum kabul juga ya, jangan-jangan Allah gak sayang saya. Jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Oke sobat widarku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.